zaman sekarang, memilih AI sama bingungnya kayak milih lauk di rumah makan Padang, karena pilihannya terlalu banyak. Ada ChatGPT, Gemini, Grok, dan nama-nama lain yang mungkin baru kamu dengar. Masalahnya, kebanyakan dari kita itu memilih AI bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena ikut-ikutan atau FOMO doang. Akhirnya, kita milih opsi yang paling viral, bukan yang sesuai fungsi atau kebutuhan. Dan kenyataannya, ekosistem AI di zaman sekarang juga sudah tersegmentasi. Ada yang jenius merangkai kata tapi payah dalam logika, ada yang jago coding tapi payah dalam memilih kata, atau ada yang berbayar tapi kualitasnya sangat rendah. Kalau kamu asal pilih tanpa memahami anatomi keunggulannya, kamu nggak hanya membuang waktu dan uang, tapi juga opportunity untuk lebih cepat berkembang. Nah, di video kali ini kita akan bedah semua AI berbasis chatbot. Kita akan jelasin nggak hanya fiturnya aja, tapi juga esensinya. Mana yang sekedar gimmick dan mana yang beneran worth it. Kita mulai dari ChatGPT. Harusnya hampir semua orang yang punya internet udah tahu apa itu ChatGPT. Dengan lebih dari 900 juta pengguna aktif di setiap minggunya, ChatGPT dijadikan sebagai standar industri AI di dunia. Nah, kenapa ia sangat populer? Karena dia serba bisa. Dia bisa nulis teks, menganalisis data, bikin gambar, bahkan berkomunikasi dua arah menggunakan suara. Ia juga sangat cocok untuk ngerjain beberapa tugas hanya dalam satu alur kerja. Bisa juga buat bantu ngerjain proyek kompleks yang butuh pemikiran, brainstorming ide, merangkum data besar, atau sekedar bikin konten tipis-tipis. Intinya, ChatGPT ini paling ramah buat pemula karena pakainya nggak ribet. Namun karena dia bisa segalanya, dia nggak benar-benar menguasai suatu bidang dengan spesifik. Untuk penulisan yang sangat panjang, kadang gayanya masih terasa kaku. Selain itu, ada juga riset yang nunjukin bahwa ChatGPT punya kecenderungan yang disebut sycophancy effect atau suka menjilat. Artinya, dia cenderung bias dan akan mengiyakan opini pengguna. Kalau kamu berargumen bahwa suatu hal itu bagus, maka dia akan setuju. Tapi kalau kamu mengganti argumen tersebut, dia juga akan setuju. Dia ini kurang berani untuk berpikir objektif dan terkesan nggak mau bertentangan dengan pengguna meskipun itu salah. Nah, ini bahaya, karena dia cuma ngasih validasi palsu, bukan koreksi berdasarkan fakta. Gemini. Gemini adalah AI dari Google. Dia bisa menjawab pertanyaan dengan sangat cepat karena Google bikin chip sendiri. Dia bisa baca berbagai file kayak video, gambar, atau dokumen, dan bisa menjawab pertanyaan spesifik dari file tersebut. Namun, keunggulan Gemini bukan dari seberapa pintar model bahasanya, melainkan pada integrasi ekosistemnya. Gemini terintegrasi langsung dengan ekosistem Google, kayak Google Docs, Google Sheets, YouTube, Google Drive, atau email. Ketika kamu membuka sebuah email yang panjang, Gemini bisa langsung merangkumnya atau bahkan membantu membalasnya. Selain itu, keunggulan lain dari Gemini adalah dia bisa mengakses informasi secara real time, karena dia bisa akses data di internet dan browsing sendiri melalui infrastruktur Google. Menariknya, kamu bisa lakuin itu semua tanpa perlu pindah-pindah tab. Oleh karena itu, Gemini ini cocok banget buat kamu yang hidupnya bergantung pada ekosistem Google. Namun, jika keseharianmu nggak terlalu terikat dengan layanannya, maka model ini terasa biasa aja. Claude. Claude adalah AI buatan Anthropic. Jika ChatGPT dan Gemini lebih cocok untuk penggunaan umum dan kebutuhan sehari-hari, maka Claude lebih cocok untuk kebutuhan spesifik, misalnya coding, menganalisis data, membuat visualisasi gambar, atau integrasi dengan sistem yang ada di komputermu. Claude ini pamornya belum terlalu terkenal di Indonesia, ia hanya terkenal di kalangan profesional yang pakainya buat kerja. Karena dibanding AI lain, dia lebih jago urusan coding dan integrasi ke sistem. Claude punya kapasitas ingatan yang sangat besar. Jika diibaratkan manusia, dia ini punya working memory yang sangat baik. Kamu bisa melempar ratusan halaman dokumen atau ribuan baris kode, dan dia nggak akan lupa konteksnya. Obrolannya pun tetap natural, mengalir, dan sama sekali nggak kayak robot. Namun kendalanya, jika dibandingkan AI lain, Claude tergolong sangat mahal dan pelit fitur gratisan. Jadi kalau kamu pengen ngerasain fitur terbaiknya, maka mau nggak mau kamu harus berlangganan. Grok. Grok adalah perusahaan AI buatan Elon Musk. Ia punya keunggulan yang nggak dimiliki AI lain, yaitu dia punya akses langsung ke platform X atau Twitter secara real time. Jadi, kalau kamu pengen tahu berita apa yang lagi viral, gosip apa yang lagi rame, atau kripto apa yang lagi banyak diminati, maka Grok bisa langsung tahu. Grok didesain dengan karakter yang nyentrik. Kadang dia bisa sarkas, bisa humoris, dan kadang bisa juga sangat objektif tanpa sensor.
Ada sebuah studi perbandingan yang nunjukin bahwa Grok menang dalam berbagai benchmark soal emotional intelligence. Kalau diibaratkan manusia, dia punya kecerdasan emosi yang tinggi. Hal ini bisa terjadi karena dia dilatih dengan data yang lebih beragam soal interaksi manusia dan agar bisa nyambung jika diajak ngobrol sama pengguna X. Namun, terlepas dari itu semua, ia tetap bekerja sesuai perintahmu. Llama. Llama adalah AI buatan Meta yang biasa kamu lihat di WhatsApp. Sebenarnya dia bukan chatbot biasa buat orang awam, makanya ia terkesan nggak lebih pinter dibanding AI lainnya. Beda dengan ChatGPT atau Gemini yang datanya bersifat tertutup, Meta merilis model Llama ini agar bisa diakses dan dijalankan secara lokal oleh developer atau peneliti. Llama merupakan model open source, artinya model ini dapat dikembangkan oleh siapa aja. Misalnya pengusaha yang pengen datanya nggak keluar ke pihak ketiga, atau para peneliti yang pengen belajar gimana cara AI bekerja. Singkatnya, Llama adalah upaya Meta untuk mendemokratisasi akses teknologi AI agar nggak hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Selain itu, Meta juga menggunakan model Llama ini sebagai otak di balik fitur chatbot yang ada di platform mereka, kayak di WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Perplexity. Ketika kebanyakan AI lain masih suka ngasih jawaban salah, maka Perplexity adalah solusinya. Perplexity bukan mesin chat kayak jenis AI lainnya, tapi ia lebih ke AI search engine. Ketika kamu bertanya sesuatu, maka dia akan ngasih jawaban yang lengkap dengan sumbernya. Cara kerjanya, kamu bebas tanya apa aja, nanti dia browsing sendiri terus ngasih jawaban yang sumbernya bisa kamu cek sendiri. Oleh karena itu, Perplexity ini sering banget dipakai oleh kalangan akademisi. Cocok banget buat siswa, mahasiswa, dosen, atau tenaga pengajar yang ingin mencari sumber sitasi dengan cepat. Tapi, jangan gunain Perplexity sebagai mesin buat mencari ide atau basa-basi ya, karena fungsinya bukan untuk itu. DeepSeek. DeepSeek adalah AI dari Cina. Kemarin ia sempat viral bukan karena budget marketingnya yang gede, tapi karena kualitasnya yang sangat baik. Bayangin, di versi gratisnya performa DeepSeek udah ngalahin versi premium dari ChatGPT pada masa itu, di mana kamu udah dapat gunain model reasoning atau model yang mikir dulu sebelum menjawab. Model reasoning inilah yang sangat diandalin dalam urusan coding dan logika matematis. Namun karena penggunanya yang gratis, maka server DeepSeek sering down karena banyaknya traffic. Akibatnya, banyak pengguna yang udah nunggu lama, tapi tetap nggak dapat jawaban juga. Dan hal lain yang perlu kamu pertimbangin adalah adanya isu soal privasi data dan geopolitik. Mengingat DeepSeek berasal dari Cina, maka akan ada sensor ketat terhadap topik-topik tertentu atau yang berkaitan dengan negaranya. Kimi. Kimi dirilis oleh Moonshot AI yang juga berasal dari Cina. Dia datang tanpa banyak drama, tapi sudah cukup sukses untuk menyaingi kompetitornya. Namun, penggunaan Kimi yang populer bukan di ranah chatbotnya, melainkan di penggunaan infrastrukturnya. Kimi dilatih sebagai agentic workflows. Artinya, dia bukan sekedar mesin untuk menjawab pertanyaan, tapi ia didesain untuk bertindak dan menyelesaikan tugas. Ini tuh cocok banget buat kamu yang pengen bikin aplikasi dan butuh menyuntikkan otak AI di dalamnya. Kimi nawarin harga API yang sangat rendah, bahkan lebih rendah hingga 4-17 kali lipat dari pesaingnya. Qwen. Qwen adalah model AI yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud. Ia terkenal karena jago mengolah data dalam ukuran besar, di mana ia pernah menang lomba trading melawan ChatGPT dan AI lain, yang mana ini membuktikan seberapa kompetennya ia dalam mengolah data. Sama seperti Kimi, Qwen juga lebih cocok digunain sebagai agent AI untuk ngerjain hal-hal dengan data besar tapi yang sifatnya berulang. Dan karena dikembangkan oleh Alibaba, Qwen punya pemahaman bahasa Mandarin dan bahasa Inggris yang sama kuatnya. Ini berguna banget buat bisnis internasional yang pengen menganalisis data supply chain yang sangat besar. Qwen bisa baca laporan pasar dari Cina dan Asia, lalu merangkumnya dan kemudian ngasih insight langsung dalam bahasa internasional dengan akurasi terjemahan yang tinggi. Manus. Manus adalah model AI yang lebih cocok disebut sebagai pekerja, bukan mesin untuk ngasih jawaban, karena ia lebih cocok kalau disuruh-suruh, misalnya nulis kode, rapihin file, bikin jadwal, atau buat website. Nah, jika kamu suruh dia bikin website, maka dia akan meriset data, menulis kode, menyiapkan file, dan menyusun website tersebut secara mandiri di komputermu. Kamu cukup istirahat dan tidur, lalu bangun-bangun websitenya sudah selesai. Jadi, Manus bukan buat diajak ngobrol ya, tapi untuk disuruh-suruh dan diberi perintah. Namun sayangnya, sistem kreditnya masih sangat mahal dan kadang nggak bisa diprediksi. Para developer kadang sering mengeluh karena harus mengeluarkan biaya berlebih.
Pada akhirnya, AI hanyalah alat yang bisa membantumu untuk lebih produktif, lebih pinter, atau membuat kerjaanmu jadi lebih cepat kelar. Namun, penggunaan AI sangat bergantung pada orangnya. Jika kamu udah pinter dan paham hal-hal fundamental dengan baik, maka AI bisa membuatmu 10 kali lipat lebih produktif. Tapi jika kamu orang yang biasa-biasa aja dan nggak ngerti banyak hal dasar, maka AI nggak bisa membantu banyak. Namun kabar baiknya, dulu kami pernah bikin e-book pengenalan AI dari dasar yang didesain khusus bagi pemula. Jika kamu masih awam banget dan pengen tahu gimana manfaatin potensi terbaiknya, maka e-book ini bisa jelasin semuanya. E-book Seni Hidup Bersama AI merupakan panduan belajar AI dari dasar yang sangat lengkap dan terstruktur. Di sini kamu akan belajar banyak hal, mulai dari konsep dasar, cara beradaptasi di dunia baru, belajar teknik prompting, memprediksi masa depan, dan yang paling penting bisa kamu terapin di kehidupan sehari-hari secara maksimal. E-book ini terdiri dari ratusan halaman dengan tampilan desain yang menarik dan nyaman dibaca di semua perangkat kayak smartphone, tablet, ataupun laptop. Nah, bahaya terbesar di zaman sekarang sebenarnya bukan karena salah memilih AI, melainkan karena menunda. Mungkin sekarang kamu masih mikir bahwa ini bukan untuk dirimu, tapi nanti ketika semua orang sudah beradaptasi dan berlari jauh, maka semakin jauh pula jarak ketertinggalanmu. Selain itu, beberapa literatur dari teori evolusi juga pernah mengingatkan bahwa spesies yang paling kuat untuk bertahan bukanlah spesies yang paling pintar, melainkan spesies yang paling responsif terhadap perubahan. Jadi, mulailah belajar dan bereksperimen hari ini dengan membaca e-book ini. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.